Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, mari kita lanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suri teladan 4 imam mazhab fikih. Empat mazhab fikih yang telah kita ketahui bersama, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mari kita pelajari keempat imam tersebut, semoga bisa dipahami. Yang pertama, biografi dari Imam Abu Hanifah. Nama aslinya yaitu Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah. Lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah, bertepatan dengan 699 Hijriah, dan wafat di kota Baghdad pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Ayahnya Thabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Imam Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini, beliau berguru kepada Atha bin Abi Rabah, ulama terbaik di kota Mekah dari generasi tabi'in. Jumlah total guru Imam Abu Hanifah adalah tak kurang dari 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah tidak mau menerima bantuan pemerintah. Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangannya. Hal yang berbeda dengan Malik bin Anas atau pendiri mazhab Maliki, yang biaya hidupnya ditanggung seluruh oleh Baitul Mal. Abu Hanifah hidup dalam 2 kekuasaan Umayyah selama 5 tahun dan 18 tahun dengan Abbasiyah. Saat Bani Umayyah atau Bani Umayyah ataupun Abbasiyah, Imam Abu Hanifah pernah ditawari jabatan hakim dan menolak tawaran tersebut. Hal tersebut membuatnya dipenjara dan dicambuk berkali-kali hingga akhirnya beliau keluar dari penjara dan wafat. Selanjutnya yaitu biografi Imam Malik bin Anas.
Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abu Abdullah al-Humairi al-Asbahi al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu selama 40 tahun, dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran, lalu beliau beralih menghafal hadis. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di halaqah Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu kitab Al-Muwatta dan mazhab Maliki. Selanjutnya, kisah Imam Malik yang perlu diteladani. Kisah yang dapat diteladani dari Imam Malik ialah berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan, terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "La uhsinuha." Aku tidak mengerti masalah itu dengan baik. Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Selanjutnya, biografi Imam Syafi'i. Nama aslinya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Masehi pada usia 52 tahun. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fiqh.
Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekkah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam. Beliau pernah menyatakan, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Ataf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darwardi. Setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekkah pada tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Darinya beliau menimba ilmu fikih, usul mazhab, penjelasan nasikh dan mansuhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i penulis perkataan lamanya atau qaul qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah beliau menuliskan perkataan barunya atau qaul jadid. Adapun kisah Imam Syafi'i yang perlu diteladani, yaitu beliau tidak sewenang-wenang meskipun terhadap muridnya. Dan kisah teladan yang lainnya dari Imam Syafi'i, yaitu beliau dapat mendamaikan perselisihan antar kelompok atau antar golongan. Beliau mampu menengahi kedua kelompok yang sedang berselisih. Selanjutnya yaitu biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal. Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Beliau pernah belajar kepada para Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah. Kemudian Abdul Razak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halaqahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majlis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Imam Syafi'i memuji sosok Imam Ahmad dengan mengatakan, "Aku keluar dari Irak dan tiada kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibandingkan Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Dan Imam Ahmad baru mendirikan majelis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 240 Hijriah atau bertepatan dengan 855 Masehi. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang perlu diteladani. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan?"
padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat. Pertanyaan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain, ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia bertanya, beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, menuntut ilmu. Orang tersebut bertanya kembali, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi orang yang benar niatnya. Sekali lagi orang itu bertanya, apa saja yang bisa membenarkan niat itu? Beliau menjawab, dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya. Selain itu beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman, sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Adapun ilmu, ia dibutuhkan sepanjang masa. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.